kabar teman-teman sekalian? Alhamdulillah kita sudah mulai memasuki bulan suci Ramadan kembali. Semoga apa yang kita perbuat, ibadah yang kita lakukan selama 30 hari ke depan atau selama 1 bulan ke depan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai simpanan amal ibadah kita yang kelak menjadi bekal bagi kehidupan kita di akhirat. Bulan suci Ramadan ini ada atau banyak juga teman-teman yang bertanya kepada saya, bagaimana cara kita untuk menjadi seorang Bilal, atau kalau di daerah lain itu bisa disebut dengan nida, yang pada intinya itu adalah seorang yang mengomandoi terhadap terlaksananya sholat jemaah, yaitu sholat tarawih ketika di bulan suci Ramadan. Nah, maka dari itu dengan adanya video ini saya akan mencoba sharing dan menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan bagaimana cara kita untuk menjadi seorang Bilal yang baik dan menjadi seorang komando di dalam terlaksananya sholat tarawih dengan baik, dan juga singkat dan yang pastinya juga mudah bagi teman-teman untuk melaksanakan dan melafadzkannya nanti ketika menjadi seorang Bilal. Pertama-tama perlu kita ketahui apa sih manfaat atau tujuan dari adanya Bilal sholat tarawih ini. Jadi setidaknya ada 2 manfaat atau 2 tujuan dari adanya Bilal sholat tarawih ini. Yang pertama yaitu sebagai waktu jeda antara sholat yang satu dengan sholat yang lainnya. Mengapa demikian? Karena sholat tarawih ini sebagaimana yang kita ketahui memiliki 20 rakaat. Kemudian nanti ditambah dengan 3 rakaat sholat witir. Nah, sebagaimana yang juga dikatakan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, yaitu yang berbunyi wasumiyat tarawih li'annahum lituli qiyamihim kanu yastarihuna ba'da kulli taslimatain, yang artinya dan disebut tarawih karena mereka beristirahat setiap 2 kali salam sebab lamanya berdiri. Mereka beristirahat setiap 2 kali salam. Oke, itu tadi adalah fungsi atau manfaat yang pertama dari adanya Bilal sholat tarawih. Adapun yang kedua yaitu sebagai penanda waktu sholat. Mengapa demikian? Karena dari adanya waktu yang lumayan panjang tersebut dari 20 rakaat, maka dengan adanya Bilal tarawih ini juga bisa menjadi sebuah tanda bahwasanya ketika sholat pertama ini biasanya aba-abanya seperti ini, kemudian sholat yang kedua seperti ini, ketiga dan selanjutnya sampai ke sholat yang ke-10 hingga selesainya sholat witir. Itulah tadi bagaimana penjelasan manfaat dan fungsi dari adanya Bilal sholat tarawih. Semoga teman-teman di sini bisa mengerti sehingga kita bisa menjadi seorang Bilal tarawih yang baik dan juga benar. Baik, sekarang kita sudah mulai masuk ke video yang paling inti, yaitu bagaimana caranya kita untuk menjadi seorang Bilal sholat tarawih yang baik dan juga benar, tetapi dengan komando yang singkat, padat dan juga jelas. Nah, adapun lafadz yang diucapkan nanti ketika sholat tarawih di sini ada 2. Yang pertama akan dipandu oleh Bilal sholat tarawih, kemudian yang kedua akan dijawab oleh jemaah atau makmum sholat tarawih. Untuk sholat yang pertama, aba-aba dari seorang Bilal sholat tarawih adalah sholat tarawih sholatan jami'atan athabakumullah. Jemaah atau makmum menjawab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disambung lagi oleh Bilal sholat tarawih dengan sholawat, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Balik lagi ke makmum untuk menjawab Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Untuk sholat yang kedua yaitu fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Jemaah menjawab wa maghfiratan wa rahmah. Untuk sholat yang ketiga, aba-abanya adalah Al-Khalifatul Ula Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Jemaah menjawab radhiyallahu an. Untuk sholat yang keempat, fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Jemaah menjawab wa maghfiratan wa rahmah. Untuk sholat yang kelima, Al-Khalifatul Tsani Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jemaah menjawab radhiyallahu an. Salat yang keenam, fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Jemaah menjawab wa maghfiratan wa rahmah. Untuk salat yang ketujuh,
Al-Khalifatul Tsalits Utsman bin Affan radhiyallahu an. Jemaah menjawab radhiyallahu an. Untuk salat yang ke-8, fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Jemaah menjawab wa maghfiratan wa rahmah. Untuk salat yang ke-9, Al-Khalifatur Rabi' Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jemaah menjawab radhiyallahu an. Untuk salat yang ke-10 di sini juga sebagai salat yang terakhir di dalam salat tarawih, ababanya adalah akhirut tarawih athabakumullah. Jemaah atau makmum menjawab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi itulah beberapa kalimat yang diucapkan oleh seorang Bilal tarawih dan juga dijawab oleh jemaah atau makmum salat tarawih. Pada kali ini kita juga akan membahas bagaimana seorang Bilal salat tarawih juga menjadi pemandu atau komando di dalam terlaksananya salat witir setelah salat tarawih tersebut. Biasanya di dalam beberapa lapisan masyarakat di sini dilaksanakan sebanyak 3 rakaat. Nah, maka dari itu yuk kita mulai belajar lagi. Nah, adapun untuk salat witir yang pertama itu terdiri dari 2 rakaat. Adapun Bilal nanti akan mengomando sebagai berikut. Shallu raka'ataini minal witri jami'atan athabakumullah. Jemaah atau makmum menjawab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang salat witir yang kedua terdiri dari 1 rakaat. Seorang Bilal tarawih mengucapkannya sebagai berikut. Shallu raka'atan minal witri jami'atan athabakumullah. Jemaah atau makmum menjawab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan terkait manfaat fungsi dari adanya Bilal salat tarawih. Berikut lengkapnya juga dengan bagaimana penlafalan kalimat yang diucapkan oleh seorang Bilal tarawih, baik itu di dalam salat tarawih maupun juga di dalam salat witir. Baik, sekian dulu teman-teman. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini dengan lancar dan juga penuh dengan khidmat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.